Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Beberapa jam kemudian, setelah keduanya selesai beristirahat, Kalem dan Yrnil nampaknya sudah bersiap di depan pintu gerbang exit gate. Dengan nada tegas, Kalem berkata, mulai sekarang, kita akan memasuki exit gate. Yrnil menjawab dengan ragu, Kalem, aku tidak meragukanmu. Tapi, apa kamu benar-benar berencana melawan bos dengan penampilan seperti itu? Tatapan Yrnil tertuju pada Kalem, dengan penuh keheranan. Kalem menghela napas pelan, lalu menjawab, jangan ragukan aku. Apa yang kamu lihat bukanlah segalanya, Yrnil. Fakta bahwa kita akan mengalahkan bos itu tidak akan berubah. Yrnil menatap Kalem dengan ekspresi sedikit aneh. Ia lalu berkata pelan, tidak. Hanya saja, aku penasaran, apakah mengenakan benda seperti itu memang akan membantu? Kalem menjawab dengan penuh keyakinan, tentu saja. Cangkang telur larva bos Black Hornet itu sangat keras. Yrnil spontan menutup hidungnya, sambil bergumam dalam hati, baunya sangat busuk. Larva bos Black Hornet yang ikut dibawa pun tampak menggeliat gelisah, seolah-olah berkata, kembalikan rumahku. Akhirnya, mereka membuka pintu gate tempat bos itu berada. Sambil membawa tong berisi air dan juga seekor larva, keduanya melangkah masuk. Di dalam, mereka melihat Mr. Bekatek duduk di atas kursi tahta, bagaikan seorang raja yang tengah menanti tantangan. Tak lama kemudian, Mr. Bekatek perlahan bangkit dari duduknya. Kalem menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada menantang, majulah, brengsek. Mr. Bekatek tertawa mendengar ucapan Kalem. Hehehehe. Suara tawanya serak dan dingin, sementara matanya yang hitam dan merah memancarkan aura kengerian yang menusuk. Tiba-tiba, sosok Mr. Bekatek menghilang dari pandangan Kalem. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Kalem dan Yrnil, bersiap melancarkan serangan mendadak. Gerakannya begitu cepat, tajam, dan mematikan, layaknya seorang asasin sejati. Muncul pemberitahuan. Sekarang giliran Anda. Dalam hati, Kalem bergumam. Aku tak bisa melihatnya, tapi karena Hourglass of Turn telah aktif, berarti dia pasti menggunakan skill Living Ambush, dan sekarang dia ada di belakangku. Aku harus bisa membaca pola serangan asasin ini, dan membidiknya lebih dulu. Sambil menggertakkan gigi karena rasa cemas yang menegang, Kalem kembali bergumam. Setelah aku melepaskan 4 kali spell Lightning Shock, dia akan terdiam sesaat. Itulah kesempatanku. Dengan nada tegas, Kalem memberi perintah, Yrnil, setelah pria itu tersengat listrik dan jatuh, segera siram dia dengan air. Sesaat kemudian, muncul pemberitahuan, seluruh action point telah digunakan. Giliran Anda telah berakhir. Hourglass of Turn sedang cooldown selama 60 detik. Tepat setelah itu, spell Lightning Shock melesat dan langsung menghantam Mr. Bekatek, yang memang berada tepat di belakang Kalem. Mr. Bekatek tersengat secara langsung dan berteriak keras, Ag! Tubuhnya langsung terhuyung dan terlutut, membuatnya terdiam untuk beberapa saat. Tanpa ragu, Yrnil mengangkat tong berisi air itu, dengan seluruh tenaga yang ia punya. Dengan kekuatan mantap, ia menyiramkan seluruh isi tong ke arah Mr. Bekatek. Mr. Bekatek hanya bisa terdiam, tubuhnya seakan masih lumpuh akibat serangan Lightning Shock barusan. Dalam hati, Kalem bergumam, sekarang kau terkena status Ouch, Mr. Bekatek. Dengan gerakan mantap, Kalem mengangkat tongkat magicnya dan mulai merapalkan mantra, Ice Peak. Serangan itu melesat cepat menuju Mr. Bekatek, namun sayangnya, ia berhasil menghindar dengan lincah. Kalem menggertakkan giginya, kesal. Ia bergumam pelan, apa dia menggunakan Shadow Leaf? Kalau begitu, karena dia sudah menggunakan semua skill bergeraknya, bisa jadi semua cooldownnya sedang reset. Tanpa membuang waktu, Kalem meraih tongkat lainnya, lalu berkata kepada Yrnil dengan suara tegas, Yrnil, aku akan melemparkan tong kayu itu. Jadi, bidik dan hancurkan dengan anak panahmu. Setelah Kalem melempar tong berisi air itu, dengan sigap Yrnil langsung menarik busurnya, membidik tepat ke arah tong tersebut. Lalu, 2 AR. Semua air di dalam tong itu tumpah dan mengalir deras, membasahi seluruh area. Kalem kembali melantunkan sebuah spell mantra ke arah air yang tersebar. Ice Peak. Seketika, seluruh lantai yang semula hanya basah kini membeku, berubah menjadi lapisan es yang licin dan berkilau. Mr. Bekatek menggertakkan giginya, tampak jelas raut kesal di wajahnya saat menyadari rencana Kalem mulai berhasil. Kalem tersenyum tipis, lalu bergumam, seluruh lantainya sudah kulapisi es. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Mungkin kau akan menggunakan skill Careful Steps atau Wall Walk. Namun tiba-tiba, wajah Kalem berubah tegang. Sebuah serangan melesat cepat ke arahnya. Seketika, cangkang telur dari larva bos Black Hornet yang melindungi tubuhnya hancur berkeping-keping. Yrnil ikut terkejut, dan segera berteriak, Kalem! Apa kamu terluka? Sambil memegangi dadanya, Kalem berdiri perlahan, berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Lalu ia menjawab, aku baik-baik saja. Berkat cangkang telur ini, aku berhasil menghindari serangannya.
Dengan tatapan masih terkejut, Kalem bergumam pelan, itu mengejutkan. Dari jarak sejauh ini, dia menggunakan magic throw. Untung saja kekuatannya berkurang karena jaraknya terlalu jauh. Seketika, dagger itu kembali ke tangan Mr. Back Attack. Kini, wajahnya menyeringai puas, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan skill invisibility. Kalem dengan wajah kesal kembali bergumam. Ia mengaktifkan skill invisibility. Dengan suara tegas, Kalem memberi perintah kepada Yernil. Yernil, tolong temukan posisi Mr. Back Attack. Yernil langsung menjawab cepat, oke. Ia lalu memusatkan pendengarannya, menggunakan skill yang dimilikinya, yaitu sound mapping. Tak butuh waktu lama, Yernil berhasil mengetahui posisi Mr. Back Attack. Ia berteriak lantang, dia di sana. Tanpa pikir panjang, Yernil segera melepaskan anak panahnya ke arah Mr. Back Attack. Mr. Back Attack yang menyadari bahwa posisinya telah terbaca, dan kini menjadi sasaran serangan, dengan wajah kesal menangkis anak panah itu. Kini posisi Mr. Back Attack telah diketahui, ia berada tepat di atas mereka. Semua itu berkat skill sound mapping milik Yernil. Tiba-tiba, Mr. Back Attack mengeluarkan sebuah bom dari balik pinggangnya. Ia menggenggam bom lempar itu, bersiap melemparkannya ke arah mereka berdua. Melihat hal itu, Kalem bergumam, ada bom di pinggangnya. Cooldown Hourglass of Turn masih belum siap, masih cukup lama, sekitar 15 detik lagi. Kalem lalu tersenyum tipis. Dalam hati, ia kembali bergumam, aku tidak peduli. Lagi pula, aku sudah menantikan saat ini. Seketika, Kalem mengarahkan tongkatnya ke arah larva yang ia bawa, lalu mulai merapalkan sebuah spell mantra. I speak. Larva itu langsung mati, tubuhnya hancur berkeping-keping akibat serangan sihir Kalem barusan. Ia kembali bergumam, sekarang, aku akan naik level. Tanpa ragu, ia mengarahkan tongkat magic itu ke arah Mr. Back Attack, kali ini dengan bidikan yang sangat hati-hati. Dalam hati, Kalem berkata, aku akan mengaktifkan special ability. Slaughter Momentum. Tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan. Kembali mengaktifkan Hourglass of Turn. Sekarang giliran Anda. Waktu tersisa, 60 detik. Special Ability, Slaughter Momentum. Kalem kembali bergumam dalam hati, mencoba mengingat setiap skill yang pernah ada dalam game ini. Untungnya, ia sangat mengenal skill Slaughter Momentum, sebuah ability yang dapat memulihkan 2 action point setiap kali berhasil membunuh musuh. Namun sekarang, tampaknya syarat untuk mengaktifkannya telah berubah. Tertulis di sana. Slaughter Momentum. Plus 2 action point setelah membunuh musuh. Mengabaikan cooldown yang tersisa, dan secara otomatis mengaktifkan skill Hourglass of Turn selama 60 detik. Skill ini hanya bisa diaktifkan secara manual, dan hanya dapat digunakan satu kali dalam satu pertarungan. Kalem tersenyum tipis dan berkata, untuk menggunakan special ability Slaughter Momentum ini, aku harus bersusah payah membagikan makananku pada larva ini, dan membawanya sampai ke sini. Ia kembali bergumam dalam hati. Dan sekarang, targetnya adalah bom sebesar bola pingpong itu, dengan jarak 10 meter. Bagaimanapun caranya, aku harus mengenainya. Sambil menggertakkan giginya, ia kembali berdoa dalam hati. Kumohon, tolong, sekali saja berhasil. Tolong. Kalem lalu mengeluarkan sebuah spell. Lightning Shock. Seketika muncul sebuah pemberitahuan. Seluruh action point telah digunakan. Giliran Anda telah berakhir. Aliran listrik itu langsung melesat cepat menuju Mr. Back Attack, tepat ke tangan yang sedang memegang bom. Tak lama berselang, bom itu pun meledak, menghasilkan ledakan yang besar. Kalem menghela napas lega. Dalam hati ia berseru, aku berhasil. Aku berhasil. Sebenarnya, aku adalah penembak jitu saat latihan wajib militer. Tanpa membuang waktu, Kalem menoleh ke arah Yernil dan bertanya, Yernil, di mana posisinya? Yernil segera menunjuk ke arah Mr. Back Attack dan menjawab, dia ada di sana. Kalem langsung mengangkat tongkatnya dan merapalkan spell mantra, I speak. Serangan es itu meluncur cepat, menghantam tepat di ulu hati Mr. Back Attack, dan mendorong tubuhnya mundur dengan keras. Mr. Back Attack berusaha tetap berdiri, mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Ia tertunduk, menggertakkan gigi, lalu mengeluarkan suara kesakitan. Ugh. Kalem bergumam pelan, status Priest berhasil mendarat, berarti dia tidak akan bisa menghindar. Kemudian, Kalem segera memberi perintah kepada Yernil. Sekarang, tembak. Yernil langsung mengeluarkan panah beracun yang sebelumnya telah ia siapkan, lalu membidik dengan mantap ke arah Mr. Back Attack, yang kini tampak tak mampu bergerak. Panah itu melesat cepat, menghujam tepat di dada Mr. Back Attack. Kalem menghembuskan napas lega, lalu bergumam, tak peduli seberapa jauh jaraknya, inilah akhirnya. Kantung racun dalam panah itu meledak, menyebarkan asap beracun berwarna hijau yang perlahan mengelilingi tubuh targetnya. Dengan mata tajam, Kalem terus mengamati Mr. Back Attack, lalu kembali bergumam, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia akan mati perlahan, karena terkena gas itu, dan dia akan menerima 20 damage per detik selama 20 detik. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Kalem. Ia yakin kemenangan sudah ada dalam genggamannya.
Kalem lalu melanjutkan gumamannya, meskipun aku tidak bisa melihat jumlah HP bar seperti di dalam game, dia akan berakhir dalam beberapa detik. Kalem menatap tajam ke arah Mr. Back Attack, lalu bergumam dalam hati. Menyerahlah, mari kita akhiri semua ini, Mr. Back Attack. Tiba-tiba, mata Kalem terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sinar cahaya kuning muncul dari arah Mr. Back Attack. Kalem langsung bersiap dengan tongkatnya. Dengan ekspresi kesal, ia bergumam, "Bangsat, sudah kuduga. Aku seharusnya tidak berharap." Ia kemudian berseru ke arah Yernil, "Yernil, ayo lakukan rencana B." Yernil membelalakan mata, terkejut. Dengan nada bingung ia menjawab, "Maaf?" Dalam hati, Kalem menggerutu, "Aku berharap tadinya tidak akan menjadi seperti ini." Inilah alasan kenapa Possessed Adventurer di dalam labirint itu sangat berbahaya, karena mereka masih bisa menggunakan special ability yang pernah mereka miliki saat menjadi Adventurer.